Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekali karena koneksi internetnya belum bisa diandalkan ya, jadi terputus. Saya ulangi kembali. Jadi yang pertama adalah bahwa Hizbut Tahrir itu tidak mengadopsi sama sekali kekerasan di dalam cara dakwahnya. Mengapa? Karena Hizbut Tahrir adalah partai yang berlandaskan Islam. Jadi harokah yang berlandaskan Islam sehingga segala sesuatu aktivitasnya itu terikat dengan aktivitas Islam. Maka ketika Islam tidak memperbolehkan kekerasan di dalam dakwahnya, maka Hizbut Tahrir pun tidak pernah mengadopsi kekerasan untuk menjadi jalan dakwahnya. Maka kalau dikatakan bahwa Hizbut Tahrir itu mengancam keamanan, benturan masyarakat, maka data mana yang dipakai, maka fakta mana yang bisa dijadikan sebagai patokan, maka ini sama sekali bertentangan dengan fakta-fakta yang ada. Yang kedua, perlu juga saya ulangi bahwa ide-ide Hizbut Tahrir yang kemudian disampaikan pada umat itu bisa diakses dari mana saja. Maka buku-bukunya bebas dijual, ide-idenya pun dipublikasi dengan bebas. Maka setiap orang bisa melihat bahwa tidak ada satupun ide-ide Hizbut Tahrir yang bertentangan dengan Islam. Adapun berbeda dengan beberapa gerakan-gerakan yang lain, kelompok-kelompok yang lain, maka ini adalah sebuah kewajaran di dalam Islam apabila berlandaskan dalil. Dan saya secara pribadi, saya mengkaji Islam bersama Hizbut Tahrir ini semenjak saya masuk Islam sejak 2002. Jadi alhamdulillah saya sudah 15 tahun mengkaji Islam di Hizbut Tahrir. Saya menghabiskan 5 tahun pertama untuk menjadi orang yang hanya belajar sebelum kemudian setelah 5 tahun berinteraksi dengan Hizbut Tahrir, akhirnya saya memutuskan untuk meminta agar saya dijadikan sebagai anggota Hizbut Tahrir, dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih mengkaji bersama Hizbut Tahrir. Dan tidak ada satupun ide-ide yang tidak ada dalilnya di dalam Islam. Seperti sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian orang bahwa Hizbut Tahrir mengkafirkan semua orang. Nah, itu tidak mungkin. Nah, kenapa? Lah dulu saya saja kafir, kemudian ditunjukkan Islam, lalu kemudian bagaimana mungkin setelah saya masuk Islam lantas saya mengkafirkan semua orang. Ini adalah sesuatu hal yang sangat lucu kalau seandainya ada yang menuduhkan seperti itu. Pun kalau dikatakan Hizbut Tahrir adalah organisasi yang menolak Pancasila, bertentangan dengan Pancasila, kita sangat mohon untuk disebutkan sila berapa yang kemudian dilanggar oleh Hizbut Tahrir atau bertentangan dengan Hizbut Tahrir. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang paling penting bagi saya adalah semenjak kasus penistaan agama ini seolah-olah ada cap-cap yang diberikan pada tokoh-tokoh ataupun individu-individu ataupun gerakan-gerakan Islam yang mereka terang-terangan membela agamanya. Hizbut Tahrir misalnya terang-terangan menggelar aksi untuk menolak pemimpin kafir. Nah, ini adalah yang menjadi awal kemudian digulirkannya aksi-aksi yang lain yang lebih besar, yaitu adalah aksi bela Islam pertama sampai yang terakhir aksi bela Islam 55. Nah, dari sini kelompok-kelompok yang nyata-nyata ingin kemudian membersihkan agamanya daripada tuduhan-tuduhan penistaan, mereka kemudian digelari dengan tuduhan-tuduhan radikal, ekstrim, teroris. Bahkan kemudian beberapa pernyataan daripada Kapolri dan pihak-pihak berwenang mengatakan bahwa aksi-aksi ini adalah rencana makar, menggoyang negara, atau nah, ini adalah yang kemudian menjadi awal disematkannya sebuah jargon-jargon seperti tadi. Yang kita khawatirkan adalah masyarakat sekarang melihat bahwa rezim ini atau penguasa-penguasa seperti ini sangat menunjukkan represivitasnya terhadap Islam. Ketika itu berkaitan dengan Islam, maka segera dicurigai. Maka urusannya sangat sangat lama sekali. Ketika kaum muslimin menuntut tentang keadilan pada penista agama, maka diadakan berkali-kali sidang. Loh, kok ketika kasus pembubaran ini seolah-olah sangat terburu-buru dan sangat tidak cermat. Nah, kemudian lagi kita melihat ketika kasus pembakaran masjid misalnya, malah pelakunya diajak diskusi dengan cara diundang ke istana. Mengapa tidak diterapkan dengan pendekatan yang sama, tidak dengan diskusi, tidak dengan komunikasi, tapi langsung kemudian diwacanakan dengan cara yang tidak tepat. Nah, jangan-jangan kemudian wajar ketika orang merasa bahwa ini adalah penguasa yang anti-Islam. Sebagaimana poin kelima yang disampaikan sendiri oleh Menko Polhukam bahwa jangan sampai ini adalah sebuah wacana yang dianggap bahwa pemerintah anti-Islam. Lah, ternyata ya memang sulit untuk menafikan bahwa ketika orang melihat banyak sekali keberpihakan, misalnya dalam kasus penistaan agama tadi, ataupun banyak sekali cap-cap yang diberikan, gelar-gelar yang diberikan yang negatif kepada aksi-aksi bela Islam, kriminalisasi ulama, pembubaran pengajian tanpa ada cara yang pantas gitu kan ya. Ini adalah sesuatu hal yang kemudian membuat orang-orang merasa wajar ketika orang-orang berpikir bahwa penguasa ini adalah anti-Islam. Dan kita lihat juga bahwa ke belakang banyak sekali juga pembubaran-pembubaran yang dilakukan hanya karena pemerintah tidak suka.
dengan organisasi tersebut yang mungkin mengkritik sebagian kebijakan-kebijakannya yang dinilai salah ataupun tidak berpihak kepada Islam. Tapi walau alam bisawab, kita hanya bisa mendoakan mudah-mudahan kita salah. Mudah-mudahan penguasa pemerintah ini mereka mendudukkan segala sesuatu pada posisinya dan mendudukkan dengan keadilan. Dan kita pun tidak pernah mengemis kepada siapapun, tapi kita hanya menegaskan diri bahwa kita punya common sense, kita punya sebuah rasa keadilan. Semua rakyat, semua umat saya pikir juga melihat kejadian ini dan mereka pasti akan mempunyai satu kesimpulan yang lain. Andaikan hari ini Hizbut Tahrir diwacanakan dibubarkan, lalu siapa yang berikutnya? Apakah ormas-ormas yang dianggap radikal oleh pemerintah yang dibedakan dengan kasus penistaan agama tadi? Setiap kelompok, ormas ataupun individu tokoh yang mereka mendukung aksi bela Islam, apakah kemudian radikalisme akan disematkan dan kemudian diperlakukan hal yang sama? Nah, ini kemudian menjadi pertanyaan kita yang berikutnya. Kita mendoakan semoga pemerintah menyadari kekeliruannya, kemudian menerapkan langkah-langkah yang dirasa perlu untuk kemudian meredam agar kejadian seperti ini tidak membesar kemana-mana dan tidak dianggap sebagai bagian daripada tindakan-tindakan yang anti terhadap ormas-ormas Islam atau anti terhadap Islam itu sendiri. Karena sudah kita tegaskan di awal, Hizbut Tahrir adalah kelompok, harokah, gerakan yang berlandaskan Islam yang tidak mungkin akan menyelisihi Islam dalam setiap aktivitas-aktivitas. Mohon maaf kalau putus-putus. Jadi itu yang sudah kita tegaskan, sehingga Hizbut Tahrir tidak mungkin akan melakukan aktivitas-aktivitas. Nah, jadi mungkin karena sinyal yang buruk, mungkin saya coba akhiri saja. Artinya, alhamdulillah ini adalah sebagian daripada langkah dakwah yang harus dijalani. Kami mohon doanya, kami mohon bimbingannya, kami mohon nasihatnya, dan juga kami juga memohon segala macam arahan-arahan yang berharga agar dakwah ini semakin baik ke depannya. Yang jelas, dakwah ini tidak akan terhenti karena memang yang memerintahkan dakwah adalah Rabbul Alamin, penciptanya manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak ada satupun yang bisa menghentikan dakwah ini, apapun keadaannya, apapun yang menjadi hasilnya. Dan tentu saja kita juga berdoa pada Allah, mudah-mudahan pemerintah yang ada pada saat ini Allah bimbing langkahnya agar semakin mendekat kepada Allah, semakin sadar pada kewajiban-kewajibannya, yaitu adalah tidak hanya menjadikan negara ini berjalan, tapi membawa umat di dalam negara ini menuju kepada ketakwaan dan menuju pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang betul Islam di Indonesia tidaklah 100%, tapi saham terbesar negeri ini dimiliki oleh umat Islam dan ditegaskan bahwa atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, maka tentunya ketika kita mencintai negeri ini, dan saya pun sama mencintai negeri ini, karena itulah kemudian kita berdakwah mengajak negeri ini kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ya alhamdulillah, semoga Allah merahmati perjuangan kaum muslimin, Allah merahmati kaum muslimin semuanya. Mudah-mudahan wacana ini menjadi sebuah wasilah bagi kaum muslimin untuk bersatu, berpadu, lalu kemudian menyusun langkah-langkah dakwah yang lebih baik, yang lebih santun, untuk kemudian tegaknya Islam di masa depan. Dan juga saya menghimbau kepada teman-teman yang kemudian berada di media sosial, tidak perlu kiranya kita menyambut, kita tidak perlu kiranya membalas ataupun merespon segala macam tanggapan-tanggapan negatif ataupun komentar-komentar negatif dengan komentar-komentar yang tidak kalah negatifnya. Ini hal yang sangat tidak islami. Jadi biarkan saja, sesungguhnya jawaban yang paling baik kepada orang-orang yang mereka mengirimkan komentar-komentar negatif, mengirimkan respon-respon negatif adalah dengan menunjukkan akhlak terbaik kita sebagai seorang muslim. Inilah jawaban terbaik seorang muslim pada orang-orang yang meragukan langkah dakwahnya. Terima kasih. Saya Felix Xiao, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti insya Allah kita sambung di tempat dan waktu yang lain. Sepertinya memang ini adalah kejadian-kejadian yang akhir-akhir ini terjadi. Ini membuat saya harus live terus mungkin ya. Mungkin ini doanya teman-teman sekalian, Ustaz live dong. Mungkin ini adalah alasan untuk live gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah merahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.